Luar biasa ya. Ini nanti saya tuh kalau ngeliat mereka loncat-loncat main musik ini, saya ini pengen mereka turun, saya pengen kasih koyo sama kasih. Tapi kalian tahu gak satu hal? Kalau kalian lihat para pastor, senior, semua di tempat ini, kalau saya dulu, yang saya cari tuh bukan skillnya mereka. Yang saya lihat tuh anointingnya. Ketika mereka mimpin puja tuh anointing. Saat itu saya mulai percaya, wah, pemimpin saya ini, yang mimpin saya diurapi oleh Tuhan. Ketika saya lihat mereka main musik, saya tahu mereka diurapi oleh Tuhan. Atmosfernya luar biasa. Dan biarkan pengurapan itu dari kepala, janggut, dan jubah turun. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, silakan duduk ya. Nanti malam boleh urut pakai koyo. Shalom. Saya kalau habis ngeliat Andre khotbah, saya rasa udah gak perlu khotbah lagi di sesi yang kedua ya. Kita ngobrol-ngobrol aja kali ya. Luar biasa ya, memang luar biasa. Siapa yang diberkati Tuhan di sesi yang pertama, boleh lambaikan tangannya. Luar biasa ya. Firman Tuhan tuh dahsyatnya kayak gitu ya. Saya dari sekolah minggu udah dengar kisah ini tuh udah dari sekolah minggu, bener gak? Tapi kalau Tuhan bicara, kisahnya boleh sama, bener gak? Kisahnya boleh sama, itu juga, ayatnya itu juga. Tapi kalau Tuhan bicara, rema tuh bisa beda-beda. Bener gak? Dari zaman kita masih sekolah minggu sampai sekarang kisahnya terus ada. Luar biasa. Wah, luar biasa ya. Dan saya tahu juga saya dikasih sesi yang kedua seperti biasa, ini pasti jebakan dari Andreas Clemens ya. Dia tahu sesi ini sesi yang rawan. Habis makan, capek ya kan. Dari mulai kemarin volunteers di sana di puncak, udah kena dingin, capek ya kan. Sesi Koabi. Di sini dijebak juga. Memang. Luar biasa. Saya pengen kasih khotbah yang sederhana kepada kalian ya. Khotbah yang sederhana sekali. Judulnya adalah Before Pentecost. Kita mesti ingat bahwa ketika Yesus melayani selama 3 tahun dengan luar biasa bersama dengan para murid, pada akhirnya Alkitab catat bahwa sebagian besar, tidak semua, sebagian besar meninggalkan Tuhan. Benar gak ya? Sebagian besar. Tapi ada 3 tokoh yang mau saya tekankan kepada kalian hari ini. 3 tokoh ini yang tidak pergi meninggalkan Tuhan ketika Yesus berjalan ke salib. That's before Pentecost. Yang lain pergi meninggalkan bukan? Lalu ketika Yesus bangkit, lalu mereka temuin murid-muridnya, kasih kekuatan. Tapi kita harus menghargai orang-orang yang ada ketika orang lain pergi. Benar gak? Kalau kalian pemimpin, kalian ngerti banget deh. Ngerti banget bahwa ketika kalian mendapatkan orang yang tetap sama kalian ketika orang lain pergi, itu orangnya berharga luar biasa. Benar gak? Ini bukan orang sembarangan. Ketika kalian sebagai pemimpin yang lain pergi ninggalin kalian, tapi ada satu orang yang tetap percaya sama kalian, di bawah kepemimpinan kalian, ini bukan orang sembarangan ini. Benar gak? Ada 3 tokoh. Memang ada banyak, kalau kalian baca kitab ada beberapa, tapi ada 3 tokoh yang mau saya tekankan kepada kalian ya. Tokoh yang pertama itu namanya Maria. Saya bacain kepada kalian ya. Di Lukas 8 ayat yang kedua, saya bacain aja ya. Saya nggak ada PowerPoint anyway. Jadi buka Alkitabnya. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, karena dia berasal dari Magdala ya. Yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi orang yang ada di bawah kaki Tuhan, di Yohanes 19 ayat 25, Alkitab catat, Yohanes 19 ayat 25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, itu hal yang wajar karena mamahnya, dan saudara ibunya karena keluarganya. Tapi Maria isi Klopas dan Maria Magdalena juga ada di situ. Dia juga ikut sebagai murid Tuhan yang ikut perjalanan pelayanan dengan Tuhan. Yang lain kabur, tapi
perempuan ini ada di situ. Yang lain ciut. Bener gak? Yang lain ciut. Aduh, gak beres nih. Tapi wanita ini stay. Orang tuh kalau udah diubahkan dan ketemu sama Tuhan, dia itu gak mikirin lagi tentang hidupnya. Bener gak? Murid Tuhan boleh ada sama mereka, tapi mungkin hidupnya gak diubahin loh. Mereka boleh ada dalam pelayanan Tuhan 3 tahun lamanya, tapi Maria Magdalena kita catat, dulu dia kerasukan 7 roh jahat. Lalu Tuhan lepasin dia. Ternyata perjumpaan dan kebebasan yang Tuhan berikan, ternyata membawa dia sampai ke dalam salib. Ini pesan yang luar biasa. Seorang Maria Magdalena, kita tahu rasul kan, Petrus dan semuanya mati. Tapi kamu tahu orang yang pertama kali mendengar kabar Yesus bangkit siapa? Perempuan ini. Siapa yang membentuk rasul? Yang pertama kali beri kabar kepada rasul? Cewek ini. Dia adalah rasul bagi para rasul. Dia adalah orang yang ngebentuk para rasul. Bisa bayangin enggak? Bukan rasul yang beritain ke kota-kota. Dia beritain dulu ke rasul. Dan orang yang dia beritain ini menyebarkan berita sampai ke semuanya. Mungkin dia gak terkenal, bener gak? Mungkin dia gak punya skill apa-apa, dia gak khotbah, lalu 3.000 orang bertobat, dia mungkin gak gitu ya. Tapi dia yang bangkitin iman para rasul. Dia ngasih kabar Yesus bangkit. Dia yang cari Yesus, dia ada di sana. Orang yang kayak gini yang luar biasa. Ini beda mentalitas. Mentalitas beda. Yang lain cabut dan pergi. I'm stay. Ini luar biasa. Gue yakin ini mentalitas ini adalah mentalitas kita sampai mengiring ke kayu salib. Ini bukan bicara tentang cuman sekedar, saya percaya ada orang-orang yang gila banget kayak Munte. Yang gila banget sekolah-sekolah semuanya. Gue gila banget, gak semua orang punya karunia kayak gitu, bener gak? Ada orang yang bisa kasih hatinya, Tuhan pakai. Mana Munte? Hilang dia. Belakang Munte. Tuhan kasih hati Munte, bangkitin kita semua. Dan mungkin seperti orang-orang yang cuma ngasih kabar, seperti orang ini, bangkitin hati orang, dan orang ini jadi berkat bagi banyak orang. Gue pengen tanya sama kalian, ketika ikut Tuhan lagi bagiin roti sama ikan, semua orang bisa bahagia. Tapi ketika ikut Tuhan di tengah ancaman bakal dibunuh juga sama seperti Tuhan, itu baru luar biasa. Ini luar biasa orang ini. Yang kedua ya, lanjut aja. Karena khotbahnya di khotbahin Andre. Lukas 23 ayat 26. Ya, Lukas 23 ayat 26. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Lukas 23 ayat 26. Kita masuk ke dalam topik khotbahnya ya. Ada? 3, 2, 1. Tipikal pertama adalah orang yang dibebaskan sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pribadi sama Tuhan, dia orang yang tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dipastikan setiap minggu kalian ada perjumpaan dengan Tuhan. Pertanyaannya kapan terakhir kali kalian berjumpa dengan Tuhan? Kalau kalian bilang bulan lalu, wah repot, disentul kok katanya. Repot ya. Tapi ada yang kedua. Tipikal orang yang gak pernah ketemu sama Tuhan sebelumnya. Namanya siapa? Simon dari Kirene. Kirene itu salah satu tempat di Libya, ya, di Afrika. Kalau dari namanya Simon, dia bukan orang Afrika. Tapi dia pasti mungkin dia orang campuran, tapi dia keturunan namanya juga Simon. Nama khas orang Yahudi, Simon. Jadi orang ini datang ke Yerusalem karena lagi ada perayaan Paskah, benar gak saat itu? Berapa jauh dari Libya, Afrika ke Yerusalem? 1423 km. Kalau berjalan atau menggunakan perahu kurang lebih 2-3 bulan baru sampai. Bisa bayangin? Dulu kan orang kalau mau persembahkan sesuatu itu ke Yerusalem, ke Bait Allah. Dia bawa semuanya, datang ke Yerusalem,
kaget dia. Dulu kan belum ada sosial media. Baru dengar kabar-kabar burung doang. Wah, ada problem di sana, ada problem di Yerusalem, ada masalah nih, ada orang yang mau disalibkan. Tapi 3 bulan lalu belum ada kabar, bos. Bener gak? 3 bulan lalu dia datang untuk kasih persembahan untuk formalitas. Dia pengen kasih lembu domba, pengen persembahkan ke Tuhan. Jalan berapa lama? 3 bulan. Wah, sebulan punya plan, 2 bulan punya plan, 3 bulan sampai Yerusalem, plannya berubah. Sampai tengah jalan, tiba-tiba ada pasukan Romawi. Maksa, kamu baca Alkitab, dipaksa untuk bawa salib Tuhan. Bener gak? Plannya apa? Plannya mempersembahkan korban secara formalitas. Tapi dia dipaksa untuk bawa salib Tuhan. Kenapa ini jadi problem? Problemnya adalah jika dia kena darah orang yang najis, dia gak bisa lagi bawa ini ibadah. 3 bulan sia-sia, bos. Bener gak? Plan dia gue pengen bawa korban, gue pengen bawa semuanya, tapi gue kena darah kayak gini, gue jadi najis selama 1 minggu. Gue gak bisa lagi jalan ibadah. Tapi karena terpaksa, dia lakukan juga. Ini yang saya pengen kasih tahu sama kalian. Kadang-kadang dunia bisa paksain kalian, tapi paksaan itu bisa mengubahkan visi dalam kehidupan kalian. Kalau kalian baca Alkitab, anaknya ada namanya Rufus. Rufus dipakai Tuhan waktu itu di Roma untuk memberitakan kerajaan Tuhan. Dia gak pernah bayangin anaknya bisa dipakai Tuhan. Dia gak pernah bayangin nanti keturunannya istrinya dipakai Tuhan. Tapi di momen itu dia tahu dia cuma dipaksa sama bangsa Roma. Hal yang gak enak. Dia pikir dia pikul sama Tuhan. Ternyata dia salah. Ternyata dosa dia yang dipikul sama Tuhan. Kita pikir salib itu berat. Bener gak? Sampai ke salib. Ini kalau dia benar-benar orang Afrika, badannya lumayan gede. Bener gak? Makanya dia dipilih. Kalau dipilih kecil-kecil sih. Tapi yang terakhir kata firman Tuhan bakal jadi yang terdahulu, yang kemudian. Yang awal malah kabur. Tapi momen sekali dalam hidupnya, kalau dia bilang nolak, gue gak bisa, gue mau persembahin korban, gue punya plan, gue punya visi, gue punya mimpi, gak bisa. Kadang-kadang harus dipaksa. Yang tadi saya baru sadar namanya bola-bola tadi kata si Andre. Kadang-kadang paksaan yang membuat kita gak enak, seperti tanda kutip, ternyata mengubahkan kehidupan kita. Bener gak? Jauh-jauh datang nih dari tempat jauh datang ke saya, plannya beda, misinya beda, visinya beda. Tapi di momen itu ketika dia tanda kutip terpaksa, sesuatu terjadi. Memang kadang-kadang lu mesti dipaksa. Bener gak? Kadang-kadang berat bener. Kadang-kadang harus dipaksa. Tapi paksaan itu mengubahkan hidupmu. Setuju katakan amin. Orang ini adalah orang yang tanda kutip, dia pasti punya barang-barang. Setuju gak? Emang datang dari jauh cuma bawa tas ransel? Gak ada kayak gini. Dulu pocket gak bawa pocket kayak kita. Dompet cuma sekecil gini, setipis mungkin bawa credit card. Gak cuma bawa ATM bersama aja. Zaman dulu pasti kalau dari jauh pasti bawa barang dong. Bener gak? Pasti bawa banyak dong. Pasti bawa persediaan makanan dong. Gue pengen tanya sama kalian, waktu Yesus disalib banyak gak orang? Oh, banyak lah. Orang pengen ngelihat siapa Tuhan. Pengen ngelihat siapa Tuhan. Banyak banget orang. Dia tinggalin dong semuanya. Kadang mikir, aduh hilang gak nih bos? Hilang nih gue jauh lagi. Nanti gue pulang naik apa? Ngeteng gue. Kadang-kadang kita mesti ninggalin semuanya. Untuk bisa following Jesus. Sometimes kita mesti let it go. Sampai akhirnya ayat ini digenapi. Kepadanya dipikulkan salib itu. Supaya dipikulnya sambil apa? Dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Nah ini luar biasa. Kalau kalian mau jadi orang seperti ini, jadilah orang yang mungkin kalian gak pernah tahu sebelumnya, tapi kalian dapat kesempatan, kalian pakai kesempatan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mungkin kalian bilang, gue orang baru kok sini.
Gue pertama kali datang ke doa-doa begini. Ya mungkin kalian dipaksakan kali ini supaya kalian bisa mengerti salib yang dipukul untuk kedepannya. Yang ketiga. Ini yang menarik. Yang ketiga namanya Yohanes. Siapa ada nama Yohanes di sini? Yohanes 19:26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Siapa yang murid dikasihinya? Yohanes ya, di sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepadanya murid itu, "Inilah ibumu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Yang lain, yang hebat cabut. Tapi murid yang dekat tetap tinggal. 12, sisa 11 cabut. 1 gantung. Selesai, game over. Tapi 1 ini orang yang dekat dengan Tuhan, yang dibilang dikasihinya. Itu berarti dekat, setuju gak? Kalau orang bilang dikasihinya tuh dekat. Orang yang dekat, orang yang stay. Makanya banyak pemimpin yang gak ada hubungan dengan Tuhan, gampang cabut bos. Pemimpin tanpa relationship itu cuma jabatan. Tapi pemimpin dengan relationship itu namanya kegerakan. Murid yang lain cabut, tapi orang yang dikasihinya ini ngambil resiko. Jadi jangan bayangin dia di situ tanpa resiko. Dia di situ dengan resiko. Kenapa dengan resiko? Bahkan Petrus aja takut loh dikenalin dia muridnya. Di situ dia tahu resikonya apa. Tapi orang yang dikasihinya itu stay. Nah ini saya pengen perjelas bagi kalian. Hubungan dengan Tuhan melebihi jabatan kamu. Kapan terakhir kali ya? Gue pinjem bangku gak? Sambil duduk. Pinjem bangku boleh gak? Satu kali gue lagi siapin khotbah ini. Di poin yang ketiga. Gue lagi duduk ya. Gue tinggalin HP. Duduk, merenungkan. Lalu Tuhan kasih lagu. Saat indah. Ini gue lagi di polik nih. Ku berhadapan denganmu. Itu tiba-tiba Tuhan turun. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Gue lagi nyiapin khotbah nih buat siang ini. Sambil nyanyi. Hadiratmu Tuhan. Di poli aku nangis. Terus Tuhan ngomong sama aku. Tadi aku timbang-timbang di situ. Tuhan ngomong gak Tuhan? Kamu ngomong. Udah jarang para pemimpin duduk di sini punya momen kayak gini di hidupmu. Coba kalau boleh jujur ya. Terlepas dari semua revival meetings, dari semua alat drum, dari semua acara doa. Kapan terakhir kali kamu duduk? Gak ada musik, kamu cuma hadiratmu. Tuhan. Kamu bisa rasain Tuhan, kapan terakhir kali? Jujur deh. Jujur dalam hatimu, kamu gak usah bohong. Aku pemimpin, jujur aja deh, jujur, gak usah bohong. Kapan terakhir kali itu kamu bisa ngerasain Tuhan, bahkan gak ada apa-apa. Kalau saya boleh bermegah atas hidupku ya, saya tuh 2 pasti lebih hebat dibanding kamu. 2, pasti. 1, saya lebih hebat minta ampun sama Tuhan, itu paling hebat. Kalau di hati itu ditegur sama Tuhan, buru-buru minta maaf, Tuhan, maafin Abi Tuhan. Maafin, aku paling cepat minta maaf sama Tuhan. Yang kedua, yang mungkin saya lebih hebat dibanding kamu. Dimanapun tempatnya dan kondisinya, kalau Tuhan itu udah bicara, Tuhan itu menjamah, gak peduli saya tinggalin semuanya. Tinggalin semuanya, kesibukan. Sekarang pertanyaannya sama kalian sederhana.
Kalian pemain musik, sini, well, singer, semua. Kapan terakhir kali kamu duduk? Kamu doa. Hadirat-Mu, Tuhan. Kamu bisa rasain Tuhan begitu dalam. Kapan terakhir? Kapan terakhir saya tanya? Kuras, kamu bisa. Ini aku Tuhan. Aku tidak bisa tanpamu Tuhan. Kapan terakhir kali kamu berlutut kayak gini? Kapan terakhir kali? This is the point of my preach. Gak peduli dengan yang lain. Kapan terakhir kali kamu ketemu pribadi dengan Tuhan begitu dalam. Sampai kamu bahkan gak nyanyiin apa-apa. Kamu gak apa. Tapi air matamu bisa tumpah ke lantai. Tapi Tuhan, aku rasakan kehadiran-Mu dalam hidupku Tuhan. Aku menginginkan-Mu lebih daripada pelayanan ini Tuhan. Aku menginginkan-Mu. Kapan terakhir kali kamu lakukan itu? Apakah harus ada pemain musik di sini? Worship Him, worship Him, worship Him. Kapan terakhir kali kamu datang ke sini bahkan ibadah belum mulai di bangku kamu bisa nangis sama Tuhan? I love you Jesus. Kapan terakhir kali? Kalau jawabanmu 2 bulan yang lalu, kamu berdosa di hadapan Tuhan. Kamu khotbah di mimbar tanpa hubungan dengan Tuhan. Saya ingat waktu saya di rumah sakit, momen saya pribadi. Saya ingat ya, saya ceritain khotbah sederhana ini, khotbah pengalaman saya pribadi. Saya lagi jalan, ada tembok cekungan, tembok bentuk L, tiang. Saya lagi jalan, tiba-tiba ketika lagi jalan, hatinya penuh dengan hadirat Tuhan. Lagi jalan, enggak lagi nyembah apa-apa, enggak lagi nyembah. Enggak lagi jalan aja mau visit pasien, enggak nyembah. Saya pakai cekungan tembok itu, cekungan tembok. Saya tutup muka saya nangis di cekungan itu. Saya bilang, Tuhan, sebenarnya saya malu, jujur aja. Saya di tembok, sebenarnya saya malu Tuhan. Tapi aku gak mau kehilangan momen sedetik pun denganmu Tuhan. Aku nangis Tuhan. Aku sampai bingung kenapa ini, nangis di tembok. Ini beneran. Saya nangis di tembok, saya gak tahu apa-apa, gak ada pemain musik. Kapan terakhir kali kamu baca Alkitab sambil menangis karena Tuhan bicara ke hatimu? Kalau kamu kata, 3 minggu sekali kok, kamu berdosa di hadapan Tuhan. Kamu naik naik khotbah, kamu khotbah kencang-kencang, tapi kamu gak punya hubungan sama Tuhan. Kapan terakhir kali kamu punya hubungan sama Tuhan? Kapan? Karena orang yang punya hubungan yang stay, lihat Tuhan disalib, apapun resikonya. Because relations. Aku kan cuma media aku, kamu cuma gini, gak peduli apa itu. Kapan terakhir kali kamu berkata seperti itu? Kapan kamu ketua kul, kamu ketua departemen, kapan terakhir kali kamu berlutut berdoa dan menangis menikmati hadirat Tuhan? Kapan terakhir kali kamu seperti itu? Kalau kamu gak pernah berkata seperti itu, gak pernah duduk, bahkan mungkin beberapa orang, saya tahu sekali, karena Tuhan bicara sama saya untuk siapin khotbah ini. Ada bahkan orang yang tertentu di tempat ini, yang gak pernah mengalami itu. Dia harus pakai alat bantu. Harus dengar musik inilah, harus dengar musik itulah. Harus tunggu hari Minggu lah. Harus tunggu Ko Abi khotbah, Ko Andri khotbah. Kalau khotbahnya gak ngangkat, WL yang gak ngangkat, aku gak bakal nangis. Apa yang diangkat? Siapa yang ngangkat? Apa yang ngangkat? Ini bukan nge-gym. Masalah Asmov itu bukan cuma sekedar mimbarnya, tapi kamu duduk, bisa nangis kamu sama Tuhan. Kalau yang sebelah kamu nangis, kamu enggak ada yang masalah dengan hatimu. That's the problem of your heart, not the church. Ketika kamu ngomong, Tuhan, aku menginginkanmu ya Roh Kudus. Anak muda yang kayak gini, yang bakal kuat kakinya sampai Tuhan datang. Yang berjalan, yang dari mulut yang ngomong nyerah pun enggak. Karena relation, karena hubungan. Hubungan yang membuat kamu gak nyerah. Kapan terakhir kali kamu ngelakuin seperti itu, Tuhan? Aku menginginkanmu Tuhan. Kapan terakhir kali notifikasi HP-mu itu tidak mengganggumu? Meski bunyi cetang centing, kamu tetap berada. Saat indah. Begitu dalam di hatimu. Ku berhadapan
Tuhanmu. Waduh, itu seperti kamu melihat surga di matamu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Itu seperti dekat, Saya pengen bawa kamu ke hatiku saat ini. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saya pengen tanya sama kalian ya. Siapa yang jujur? Yang udah lama gak bisa nikmatin hadirat Tuhan seperti ini. Seperti ini sebelumnya. Bolehkah dengan rendah hati dan jujur kamu angkat tangan di hadapan Tuhan? Boleh angkat tangan di hadapan Tuhan yang udah lama kamu gak bisa duduk tenang di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan aku nikmati Engkau. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Tinggi-tinggi. Cukup banyak. Kalian rindu mengalaminya? Saya sampai semalam saya di mobil dari saya bilang, Tuhan, kasih saya doktrin dong Tuhan. Kasih saya teologi bisa saya sampaikan hari ini. Kamu gak usah sampaikan itu, kata Tuhan. Sampaikan ini. Aduh Tuhan, dikit banget khotbahnya, saya bilang. Saya gak bisa loh Tuhan khotbah dikit kayak gini. Saya pengen khotbah doktrin, teologi. Saya pengen khotbah ini itu. Kamu sampaikan ini. Udah banyak mereka yang gak bisa merasakan aku. Dia mimpin di mimbar tapi gak merasakan. Tapi hari ini, kalau kamu buka hatimu, kamu akan pulang membawa kelegaan. Kok gue pengen kasih tahu sama kalian ya hari ini. Yang terpenting dalam sebuah pelayananmu adalah melayani Allahmu dalam lututmu. Pemusik, imam musik, ketua-ketua kul divisi. Jangan sampai kamu tidak punya hubungan dengan Allah. Jangan sampai kamu punya hubungan sama Allah. Kamu bisa berlutut, bahkan gak ada musik, kamu bisa merasakan the presence of God. Saya pengen ngajakin kalian untuk bersatu teduh sama aku hari ini ya, sama seperti di Poli kemarin. Kalian mau berlutut gak apa-apa, menyembah gak apa-apa, terserah kalian. Ekspresikan kalian ya, kita nyanyikan lagu ini. Setelah itu kita lanjut untuk khotbah. Mau? Mau? Saat indah pandangan
Inabaya sandi, inabaya sandi, inabaya sandi, inabaya sandi. Yesus, 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 namanya sendiri, namanya sendiri, namanya sendiri, namanya sendiri, namanya sendiri. Inanamaya sendiri, Orabaya sendiri, Orabaya sendiri. Kami menikmati Engkau ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami sudah lama tidak menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Orabaya sendiri, Orabaya sendiri. Engkau ada di sini ya Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Sudah badada batagada balabaya sadada balabaya sada batagada. Saya ingin berdoa bagi kalian. Jika kalian ingin doakan, boleh bangkit dari tempat dudukmu berdiri. Nikmati Tuhan, jangan nengok ke depan. Ini adalah momen indah kita di hadapan Tuhan. Let His presence come to your heart. Hari ini para pemimpin, para pengerja ketua kul, kali ini masuklah ke tempat hati yang lebih dalam. This is the presence of God. Saya memperkenalkan hadirat ini kembali lagi ke hatimu. Karena inilah yang terpenting dalam pelayananmu. Jika kau merasakan ini tiap hari dalam hidupmu, tidak akan ada kata lelah di hatimu.